Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awin Fadila. Saya mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 1801202010022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dan menjabarkan penelitian sidang skripsi saya mengenai rancang bangun sistem informasi pengadaan logistik nelayan berbasis situs web. Untuk penelitian sidang skripsi ini, saya dibimbing oleh Bapak Insinyur Sapta Nugraha, STM Eng, dan Bapak Tony Swendra, STM CS. Untuk latar belakang pada penelitian ini, ada Permen KP nomor 5 tahun 2014 mengenai pengadaan logistik yang merupakan salah satu elemen yang harus dipersiapkan oleh nelayan sebelum melakukan perjalanan bernelayan atau mencari ikan. Selain itu, pada lingkungan observasi ada nelayan yang terdampak terhadap pengadaan logistik ini, karena pengadaan logistik ini dilakukan secara konvensional, dan dari nelayan terdampak itu sendiri menginginkan adanya sebuah modernisasi pengadaan logistik. Selain itu, adanya penelitian ini merupakan implementasi pengetahuan dari peneliti untuk mengembangkan sebuah sistem informasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selain itu, untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang sebuah topik, merancang sebuah pengembangan sistem informasi untuk melakukan manajemen dan pemesanan logistik nelayan. Selain itu juga di sini ada tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengembangkan sebuah inovasi teknologi untuk manajemen dan pengadaan logistik nelayan. Selain itu, untuk batasan masalahnya sendiri merupakan bagaimana merancang sebuah sistem informasi yang bisa melakukan manajemen dan pengadaan logistik nelayan. Selain itu, untuk manfaat penelitiannya itu bisa untuk akademisi, lalu untuk nelayan, bagaimana perangkat ini bisa menjadi bidang studi atau juga bisa menjadi alat untuk melakukan pengadaan logistik nelayan itu sendiri. Untuk kajian terdahulunya di sini ada 4 kajian, dan dari 4 kajian ini merupakan pengembangan sebuah sistem informasi untuk melakukan manajemen atau pengadaan sebuah barang. Selanjutnya di sini ada landasan teori, dan untuk landasan teorinya sendiri di sini ada pengadaan bahan dan alat produksi nelayan, sistem informasi, domain, hosting, website, HTML, React.js, Tailwind CSS, dan Firebase. Selanjutnya untuk waktu dan tempat di sini ada saya melakukan melakukan observasi di Kelurahan Sungai 6, Kabupaten Bintan, dan untuk pengembangannya atau perancangan sistemnya yaitu di Fakultas Teknik, Laboratorium Fakultas Teknik, Umrah, Prodi Teknik Elektro pada bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022. Selanjutnya untuk prosedur penelitiannya, di sini kita bisa lihat dari mulai kajian literatur, perumusan masalah, dan perancangan aplikasi website, sampai dengan melakukan user testing dan selesai. Dan ini ada perancangan sistemnya. Di sini kita bisa melihat ada data nelayan yang dikelola dalam sistem informasi, lalu hasil kalkulasi yang dikirimkan kepada produsen. Dan ini merupakan user flow. Di sini user flow menjelaskan bagaimana user melakukan penggunaan terhadap aplikasinya, atau gambaran seperti apa penggunaan aplikasi dari sisi user, dari mulai sampai dengan kebutuhan dari nelayan itu sendiri dipesan oleh nelayan. Selanjutnya untuk manajemen database di sini kita bisa lihat. Jadi ini merupakan manajemen di mana database ini bisa kita lihat ada pembuatan ID atau untuk create data, lalu ada penampil data untuk create, dan ada juga untuk update atau delete. Di sini ada hapus ID. Dan untuk medium fidelity desainnya di sini untuk menggambarkan seperti apa bentuk dari aplikasinya itu sendiri dan seperti apa nantinya visual dan kegunaan dari aplikasinya. Lalu untuk sistem neuron kalkulasi logistik di sini menggambarkan seperti apa kalkulasi yang ada di dalamnya, yaitu untuk melakukan penginputan parameter sampai dengan penghimpunan dan melakukan pengkalkulasian untuk mendapatkan output hasil perhitungan di dalam database. Selanjutnya untuk pengolahan dan analisis data di sini ada alpha test dan beta test. Untuk alpha test di sini melakukan unit testing dan integration testing, dan untuk beta test melakukan user acceptance test dan using questionnaire. Dan di sini ada tabelnya, kita bisa lihat untuk kategorinya. Di sini kita menggunakan kategori ya dan tidak. Untuk questionnaire sendiri di sini
saya menggunakan penelitian dari penelitian Maruli. Di sini di penelitian Maruli yaitu dia mengembangkan sebuah desain kuesioner berbasis skala Likert, di mana di sini basisnya itu untuk user yang berdasarkan pendidikan tertingginya dan umurnya, demografinya. Dan ini kita bisa lihat seperti ini contoh soal dan atau kuesionernya. Lalu di sini untuk skala indeks kualitasnya. Selanjutnya untuk di sini ada rumusnya untuk mencari skor maksimum, skor minimum, total skor, indeks persentase, average score user acceptance, acceptance index, dan acceptance interval. Lalu untuk hasil dan pembahasan di sini maka telah dikembangkan sebuah halaman pada sistem informasi ini berupa kalkulator logistik, kebutuhan logistik, sign up, login, dan landing. Di mana di sini kalkulator logistik sebagai form pengadaan logistik, logistik sebagai data logistik nelayan, kebutuhan logistik sebagai data kebutuhan logistik nelayan, sign up sebagai buat akun, login sebagai masuk akun, dan landing sebagai halaman utama. Dan ini merupakan tampilan dari halaman-halaman tersebut. Selanjutnya untuk directory dan rute aplikasi, di sini kita bisa lihat. Jadi setiap file itu bisa terdapat beberapa himpunan komponen di dalamnya, dan komponen-komponen ini akan merepresentasikan sebuah UI terhadap sistem informasi yang telah dibuat, atau bisa juga berupa pemanggilan database dan untuk penampilan data. Selain itu di sini juga ada tampilan seperti apa itu Cloud Firestore, lalu apa itu authentication yang ada di Firebase, dan di sini juga ada tampilan seperti apa bentuk tampilan untuk pemesanan logistiknya. Dan untuk user test dan alpha test di sini, untuk user test dan alpha testnya ini dilakukan secara internal oleh pengembang sendiri dan atau peneliti. Di sini di user test dan alpha test ada unit testing dan integration testing, dan untuk unit testing di sini ada autentikasi dan seterusnya. Dan untuk integration testing itu adalah gabungan dari unit testing yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah kelompok kerja tertentu. Dan untuk di sini ada user test atau beta test, dan untuk user test beta testnya di sini kita bisa lihat berdasarkan kuesioner yang sudah dibuat, dan di sini kita bisa lihat ada tabel indeks persentasenya, dan di sini ada form penilaian oleh user. Dan selanjutnya untuk indeks persentasenya seperti ini untuk pertanyaannya, dan untuk average score user acceptance-nya itu 17,2, dan untuk acceptance index-nya itu 91%. Di mana di sini berdasarkan kategorial untuk acceptance interval tadi, maka ditentukan bahwa untuk acceptance index-nya itu adalah baik. Selanjutnya untuk pembahasan di sini, untuk pembahasan mengenai tech stack, di sini dalam sistem informasi ini menggunakan tech stack berupa Firebase dan React.js sebagai UI library-nya, dan ini sudah digunakan juga untuk penelitian-penelitian lainnya, dan ini membuktikan bahwa tech stack ini cocok untuk pengembangan sebuah sistem informasi, dan terlebih lagi berbasiskan untuk komunitas. Untuk UI library si React.js ini sudah banyak digunakan juga, dan karena pengembangan dari React.js ini dikembangkan secara langsung oleh salah satu mega company yaitu Facebook. Lalu untuk forecastnya di sini menggunakan average forecast, namun untuk kedepannya untuk mendapatkan nilai forecast yang lebih aktual atau lebih mendekati dari nilai asli, maka diperlukan untuk pengembangan metode forecastnya. Di sini ada metode forecast seperti moving average atau ARIMA, dan untuk average forecast ini juga sudah menggambarkan seperti apa untuk mendapatkan nilai N forecast dari data historical yang kita punya. Dan untuk user testnya sendiri di sini tidak hanya digunakan pada penelitian ini, namun juga pada penelitian Aprianto pada tahun 2021, di mana di penelitian itu juga menggunakan metode dari Maruli, kuesioner desain dari Maruli. Dan untuk user testnya sendiri sudah dilakukan langsung oleh nelayan dan mendapatkan nilai kategorial yang baik. Saja di sini untuk kesimpulan dan saran, untuk aplikasinya bisa dikembangkan lagi pada sisi desain dan sebagainya. Lalu untuk acceptance index-nya kita sudah
dapat nilainya itu berupa 91% untuk nilainya. Dan untuk pengembangannya sendiri bisa dikembangkan lagi tadi di bagian UI-nya, atau juga bisa dikembangkan lagi untuk metode forecast yang kita tanamkan di dalam aplikasi. Lalu untuk observasi juga bisa kita lakukan lagi, karena berdasarkan penelitian pada observasi di lingkungan ditemukan juga beberapa masalah lainnya yang harus diselesaikan oleh peneliti apabila ingin diselesaikan. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.